Pemirsa, setelah mengamati perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, kita akan menuju Jakarta Future Exchange untuk mencermati perdagangan komoditas. Dan untuk mengetahui perkembangan di pasar komoditas, kita telah terhubung dengan Direktur Utama PT HFX Internasional Berjangka, Ilham Syarif. Selamat pagi, Pak Ilham. Selamat pagi, Mbak Patricia. Selamat pagi, pemirsa. Baik, Pak Ilham, kita langsung saja kalau kita berbicara soal komoditas, Pak Ilham, khususnya komoditas emas. Kalau kita lihat harganya mungkin cenderung menguat pada pekan lalu. Kemudian kalau berbicara soal pekan ini, harga emas bisa dikatakan cenderung turun. Lalu bagaimana pergerakannya untuk hari ini? Ya, kita lihat review dari lokal sendiri juga turun ya. Waktu itu di Desember, November itu masih di 900 ribuan, hampir 950. Kemudian kalau untuk di internasional, dia itu sempat tertinggi itu sampai di poin tuh tahun lalu 2074 ya, 23 Agustus. Kemarin itu sempat naik awal Januari sampai akhir, kemudian turun kembali karena berita stimulus yang tidak ada kepastian, Mbak. Jadi stimulus itu baru mulai kemarin dan sekarang coba didongkrak lagi sama para pelaku pasar untuk menjadi satu acuan men-trigger harga emas naik dan komoditi lainnya. Karena stimulus itu kalau memang jadi untuk membackup ekonomi Amerika, maka mereka akan melakukan posisi buying dari sekarang, Mbak, untuk posisi emasnya. Oke, berarti adanya harga atau stimulus yang kurang jelas seperti itu. Pak Ilham, kemudian sentimen utama yang paling mempengaruhi pergerakan emas selain tadi tentunya Anda sampaikan stimulus yang kurang jelas, kemudian mungkin ada sentimen-sentimen lain yang kemudian mempengaruhi pergerakan emas. Kalau untuk sentimen yang jelas Lunar Year ya, Chinese New Year itu harusnya pengaruh. Hampir setiap tahun ketika harga emas itu turun 10 tahun terakhir, dia ketika masuk di bulan Januari awal ke Februari harusnya udah naik tinggi. Tetapi karena kemarin gonjang-ganjing stimulus tidak ada kepastian dan tiba-tiba US dollar menguat. Dan itu sangat membuat market cukup membingungkan gitu. Jadi anomali market. Nah, harusnya dengan sekarang sudah berapa hari lagi mau Lunar Year ya, harusnya harga sudah pada level 1.900 kembali. Tapi sekarang dia hanya bermain untuk price-nya 1837 tadi dibuka 3726, kemudian kemarin tertinggi 1848.08. Jadi kalau kita lihat sebetulnya ini areanya sideways dia, Mbak. Jadi nggak ada yang bisa men-trigger untuk dia kembali ke level 1900. Jadi kalau resistan atasnya itu sekitar 1900 itu nggak cukup mudah gitu. Kecuali memang nanti declare dari timnya Biden atau si Amerika menyatakan bahwa 1,9 triliun US dollar mereka gelontorkan press release benar-benar. Maka akan membuat captive market saham, kemudian komoditi semua yang menjadi against dengan mata uang US dollar termasuk currency internasional dan kita juga Indonesia, itu akan membuat pergerakan harga membuat mata uang Amerika melemah begitu. Pak Ilham, tahun lalu emas sempat berada di puncak tertingginya. Apakah itu juga akan terjadi di tahun ini? Kalau kita lihat stimulus ini terrealisasi, saya akan bahas dulu. Stimulus ini untuk memberikan trigger buyer dari mulai awal Desember itu sudah terjadi. Tetapi kembali stimulus itu diberikan, namun market itu untuk bond US Amerika, masyarakat membeli kembali, tertarik masuk kepada risk appetite pasar modal. Nah, dengan masyarakat membeli kembali surat utang negara, otomatis buyback kembali dana-dana yang mereka keluarkan secara stimulus. Makanya kemarin banyak market itu, para trader di market itu ketipu. Mereka yakin semua produk against dengan US naik, ternyata tidak. Nah, ini kita harapkan nih stimulus itu dengan Biden Januari jeda ke Februari ke Maret nanti ada realisasi benar-benar mengalami kenaikan, kecuali pasar saham ya. Pasar saham sudah high end terus internasional, Amerika sendiri sampai beberapa kurun waktu. Jadi kalau untuk mencapai ke level di atas seperti 2000 lagi nggak cukup mudah, Mbak. Dia harus tembus dulu resistance awalnya
1850, kemudian 1900, 1950 sampai ke 2000 gitu. Sampai akhir tahun ya. Oke, kita tunggu kelanjutannya. Pak Ilham, kemudian kita komoditas berikutnya. Ini kita ke harga CPO yang kalau kita lihat mungkin semacam tidak mau turun seperti itu. Pak Ilham, apa saran Anda kemudian untuk investor yang memiliki CPO? Kalau CPO saya rasa sudah cukup baik ya. Terutama position buyers tuh udah, kalau di lokal kita lihat harga all in sendiri 11.850. Waktu itu kita masih ada interview dengan Berita Satu. Desember, November itu di level 10.000 dan 11.000 itu buy untuk buy on the dip saya bilang ya, karena ada target nanti ke 12.000. Kalau untuk internasional kita di harga untuk si all-in sendiri atau CPO dia akan bergerak tuh pada komun di 3.500 sampai 3.600 dan itu sekarang sudah tercapai, tetapi ada banyak faktor pengaruh yang terjadi. Satu, waktu itu pajak India sempat dinaikkan 3% kemudian turun, tetapi kondisi di lapangan terjadi bahwasanya di permintaan China meningkat, kemudian CPO satu hal dia juga terdorong minyak mentah ya, crude oil. Mereka substitusi juga kemarin di bursa Dayan di RRT itu mengalami kenaikan untuk soybean. Nah itu substitusi produknya, itu mengalami kenaikan 2%, kita mengalami 2,7%. Itu yang kita bisa lihat. Komoditi lainnya, kemudian crude oil yang menjadi pesaing kita, jangan lupa Mbak Patris, kita di biodiesel kita akan melakukan kenaikan sampai 100%. Nah ini kemarin harga minyak turun agak sulit, tapi dengan minyak Brent dan WTI di level 60 US dollar ini membuat menarik, pemerintah akan kembali menggiatkan untuk penggunaan biodiesel tersebut. Nah itu yang bisa saya sampaikan. Oke, berarti penguatannya masih akan terus berlanjut Pak Ilham? Betul, sepanjang dari adanya stimulus Amerika terrealisasi, ini sangat menarik lah. Indonesia akan mengalami satu hal, peningkatan penggunaan biodiesel ini continuous ya. Jadi dia berlangsung terus-menerus di tahun ini ya. Oke, Pak Ilham, dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang minus 2,09% pada tahun lalu, apakah akan berdampak pada bursa berjangka? Kalau kami di bursa berjangka ini yang memang unik ya, kemarin juga sempat kita bahas. Even dalam market pandemi seperti ini, even pertumbuhan ekonomi turun, even banyaknya WFH ya, work from home, itu kita berdagang melalui transaksi online. Jadi tidak banyak pengaruh oleh pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Kalau kita bicara tingkat ekonomi kan berarti keseluruhan masyarakat. Tetapi kalau secara personal saya lihat dengan jalan masih macet, kemudian aktivitas ekonomi dari teman-teman masih banyak manufacture, saya lihat market ini beda gitu. Dia punya satu segmen tersendiri yang sudah memiliki salah satu loyal customer. Itu dia makanya bursa berjangka dengan dua arah, two ways opportunity akan memberikan hasil yang akan terus-menerus tidak peduli dengan apapun kondisi. Kalau marketnya mengikuti ekonomi jelek, dia bisa ambil position sell. Tapi kalau baik, dia bisa mengambil position buy. Itulah dua opportunity yang memberikan bursa berjangka tidak terlalu signifikan terpengaruh kepada pertumbuhan ekonomi. Iya, artinya tidak terlalu berpengaruh karena bursa berjangka cenderung melakukan transaksi online seperti itu. Pak Ilham, terima kasih atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Direktur Utama PT HFX International Berjangka Ilham Syarif sudah bergabung bersama kami di Opening Bell.